Jadi halo, perkenalkan nama saya Faisal Faisal. Saya dari kelas TRPLA, PLA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari proyek besar responsi saya. Jadi proyek besar saya ini adalah Tweetstore. Tweetstore itu aplikasi yang bukan aplikasi ya, sebuah website yang digunakan untuk memesan suatu pesanan. Jadi untuk memudahkan pemesanan di suatu restoran. Nah, dalam hal ini restorannya adalah hanya satu saja, spesifik untuk satu restoran. Jadi apa itu Tweet Store? Jadi Tweet Store adalah sebuah web yang memudahkan pengguna untuk memesan makanan dan minuman tanpa harus pergi ke suatu restoran. Jadi kayak Gojek ya. Tapi berbeda dengan Gojek itu Tweet Store itu dia GoGrab ya. GoGrab apa? GoFood ya, maaf, bukan Gojek ya. Jadi bedanya sama Tweet Store sama GoFood itu kalau Tweet Store itu dia khusus untuk restoran satu restoran tertentu. Nah, jadi bisa ya jadi seperti itu. Hanya untuk khusus satu restoran tertentu. Nah, kemudian selanjutnya banyak menu yang bisa dipilih dari Tweet Store. Jadi semua menu yang ada pada suatu restoran itu bisa saya masukkan ke Tweet Store. Jadi simbolnya di Tweet Store itu everything made simple. Eats and drinks made simple. Jadi perut kenyang dalam satu ketuk tombol. Ini maksudnya adalah tujuan dari Twitter sendiri untuk membantu pengguna ketika memesan makanan. Misalnya kita sibuk, kita lagi mengerjakan sesuatu, nggak bisa kemana-mana. Nah itu Twitter itu sebuah web yang membantu pengguna untuk memesan makanan. Jadi tinggal buka web, habis itu kita dapat makanan. Tinggal ditunggu kurirnya datang, habis itu kita bisa dapat makanan. Hanya dengan satu ketuk tombol. Jadi kita memesan hanya dengan satu ketuk tombol. Jadi seperti yang dijelaskan di slide, tujuan utama dari Twitter adalah menjangkau masyarakat dari region tertentu, misalnya di Yogyakarta, untuk membantu mereka mendapatkan makanan hanya dengan satu ketuk tombol setelah memesan makanan. Jadi daerah sekitar Yogyakarta itu uh, kita kita range-nya kita di situ. Jadi kita bisa antarkan ke semua daerah di Yogyakarta. Jadi seperti itu tujuan dari Twister, mengantar makanan, membuat pelanggan memesan makanan menjadi lebih mudah. Ya, selanjutnya adalah fitur-fitur yang ada pada website Twister. Nah, di dalamnya itu tentu saja ada fitur untuk memesan makanan. Habis itu kita ada login dan sign in. Login itu untuk menyimpan data kita ke server. Habis itu sign in itu untuk mendaftarkan kita ke server. Habis itu pencarian ini untuk mencari barang. Nanti kan kalau barangnya banyak kan kita tinggal nyari kan enak. Nah, di sini kita harus login dulu sebelum kita bisa memesan untuk ya keamanan lah. Nah, jadi bagaimana alur kerja Twitter? Yang pertama kita pelanggan itu mengakses web Twitter, yaitu yang pertama dia mengakses landing page. Habis itu kalau dia nggak punya akun, itu dia sign in dulu. Habis itu buat akun, habis setelah itu masukkan ke server, habis itu selesai. Habis itu setelah sign in, dia lanjut ke login, langkah kedua, login. Login kan karena sudah punya akun ya, sign in itu membuat akun, mendaftarkan diri ke server. Habis itu setelah login, masuk kan, habis itu kita sampai ke website utama dari Twitter. Nah, di website utama kita bisa order makanan, habis itu ini datang ya, ini salah tulis ini. Habis itu setelah kita order makanan, kita send, habis itu kalau sukses, kita tinggal nunggu kurir, habis itu setelah menunggu kurir datang, kita bisa membayar dan selesai. Ya, seperti itu. Simple kan? Itu tujuannya dari Twitter itu. Jadi itu ya Twitter untuk simpelnya. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan kodenya dan desainnya. Ya, ini link yang bisa dikunjungi untuk mengakses kode dan desain. Ya, berikut sekian dan terima kasih. Kita beralih ke desain. Jadi untuk desainnya saya pakai Figma untuk mendesain. Jadi ini ya saya memakai warna monokromatik, yaitu ya yang warna saling berlawanan. Jadi merah itu lawannya biru ya di sini. Jadi dia kayak melawan gitu warnanya. Itu ada teori warna. Jadi untuk main page ini, untuk landing page ini. Jadi seperti ini nanti tampilan webnya. Ini untuk search ini nanti menyesuaikan dengan Bootstrap ya. Hanya itu saja sebenarnya. Lainnya ini akan sama persis. Jadi seperti ini tampilan webnya.
Ini saya menggunakan grid ya nanti. Saya menggunakan grid dan menggunakan framework Bootstrap. Habis itu untuk mengakses datanya itu saya pakai PHP. Habis itu untuk mendapatkan kayak menggunakan variabel dari PHP atau dari font dari HTML, saya pakai JavaScript. Nah ini seperti ini ya. Ini landing page-nya. Nanti kita login dan sign in, kita awal dari sini dan kita order di main page. Di sini ada search, jadi kita bisa klik ini. Habis itu langsung ke bagiannya burger, pizza, dan drinks. Langsung ke bagian burger, pizza, dan drinks. Habis itu search-nya di sini ya. Dan itu sebenarnya juga fitur ya yang tombol ini. Kita bisa jumping gitu. Habis itu kita ke kode. Kita kode ini Twistore, halaman utamanya seperti ini ya. Twistore ini kita bisa cek responsiveness, inspect. Silahkan cek sendiri, kodenya ada. Ini sudah responsif, sudah saya cek. Ini sudah responsif. Ini sangat bagus ini responsifnya. Saya agak bangga ya. Habis itu kita ke kodenya. Ini ya landing page, kode dari landing page saya. Ini yang pertama, ini kita deskripsikan type. Habis itu kita ini 3 kode ini, link ini mengarah ke Google Font. Saya menggunakan font Roboto di sini. Nah di sini Roboto ya, tapi di sini tulisannya Manrob kalau kita gunakan di CSS. Habis itu ini menggunakan fontnya ini tanda petik ini untuk semuanya ya, font untuk semuanya. Habis itu ini biasa ya, ini sudah seperti biasa untuk mengawali HTML. Habis itu ada link ref. Sebentar. Habis itu ada link ref ini. Link ref ini untuk mengakses Bootstrap. Saya mengakses Bootstrap dari online ya, jadi saya nggak download. Habis ini ada title, welcome to Twitstore. Oke, seperti itu. Habis itu ini ada button sama button hover. Ini saya modifikasi dari Bootstrap ya. Jadi kalau button nanti warnanya merah, kalau di hover nanti warnanya green ya, hijau. Habis itu ini color untuk teksnya. Itu aja untuk styling Bootstrap-nya. Habis itu di sini ada navbar, ada main bar, ada bagian main dan ada bagian footer. Habis itu ada bagian modal. Jadi yang pertama bagian navbar, di sini bagian navbar saya nggak bisa scroll ya. Waduh, nggak bisa scroll. Jadi bagian navbar di sini ada container fluid. Container fluid ini untuk mengstretch sampai semuanya. Ini ada sticky di sini, jadi biar sticky ini kayak di sini ya. Sticky nempel terus di atas. Itu di sini ada navbar. Ini navbar apa? Ininya, ini logonya. Habis itu ada ini div collapse, navbar collapse, ini buat ini ya. Ini. Ya, dan seperti itu. Nah, di sini nanti ada ini bagian A ini. Sebentar, saya nggak bisa scroll. Di bagian A ini, nah ada login nih di sini. Saya ini untuk mengakses modal, ini kita perlu dua atribut ini ya dari apa itu namanya, dari Bootstrap. Kalau kita pakai Bootstrap. Oh ya, ini ada scrollnya, nggak kelihatan scrollnya. Nah habis itu kita ada main. Habis itu main di sini ada container fluid sama kayak tadi. Nah di sini saya pakai grid ya, karena pakai grid saya pakai row sama pakai call. Untuk membuat grid di Bootstrap itu pakai row sama pakai call. Row itu mengatur baris, kalau call untuk mengatur kolom. Jadi dalam grid itu ada 12 ukuran, 12 kolom. Ya, ukuran ya. Nah, ukuran grid, 12 ukuran grid. Nah, kalau row itu sama kolom 1 berarti memakai 12 dan seterusnya. Jadi itu sudah otomatis ya. Kalau kita pakai 4 berarti 12 bagi 4 berarti 3. Setiap kolomnya memiliki ukuran 3 dan seperti itu. Jadi di sini saya pakai yang pertama di row pertama ini ya, yang atas ini. Yang atas ini. Ini ada 2 kolom, yang pertama kolom gambar, yang kedua kolom teks. Ini kolom gambarnya, ada ini image-nya, ini kolom teksnya. Habis itu ini kolom ini bukan kolom button ya, ini button ini ada pada kolom kedua. Habis itu row yang baru ini sebenarnya sama dengan yang atasnya, berbedanya di sini nggak ada kolomnya, jadi satu row. Habis itu di sini ada footer, ini ya footer sama sebenarnya. Sama, perbedaannya ini untuk footer. Yang ya, ini yang cukup penting, ini adalah modal untuk sign in. Jadi sign in dan login itu berbeda ya. Jadi sign in ini modalnya dan login itu ini modalnya.
Habis itu ini modal sign in, kita buat modal. Jadi modal ini bagian utamanya ini font, main body, bagian headingnya ini header. Jadi kita buka sign in, headernya ini, bodynya ini, footernya ini. Sama seperti login ya. Ini headernya ini, bodinya ini, footernya ini. Jadi di dalam body nanti ada font ya, yang nanti akan kita dapatkan datanya. Habis itu kita akses ke PHP. Nah, kita coba dummy ya. Kita coba sign in dummy 5, kita coba username dummy 5, kita coba, dan passwordnya itu 123 aja. Kita harus agree, habis itu kita submit. Nah, kalau sudah selesai, hello there, welcome to Twitch Store. Ini ada alert yang menunjukkan bahwa kita sukses untuk membuat ini, buat akun. Habis itu kalau kita lihat di sini, kalau ketika kita masuk di PHP, ini saya simpan dalam ini akun, dalam database akun. Kalau bisa kita lihat di sini, ini ya, dummy 5 ya. Ini dummy 5. Ini dummy, sudah ada passwordnya, sudah lengkap. Nanti bisa dilihat sendiri. Habis itu di sign in data, ini sama saja. Ini kode utamanya kita dapatkan dari font. Habis itu kita cek apakah kosong atau tidak, nggak diisi atau gimana, kita cek. Ini koneksi ke MySQL database. Ini untuk memasukkan data ke ini ya, sama. Ini untuk memasukkan data ke database. Saya pakai placeholder dulu ya, ini placeholder ini. Jadi untuk memberikan place-nya, nanti dimasukkan sesuai placeholdernya. Dan ini adalah untuk echo, untuk alert tadi ya. Sudah seperti itu saja. Habis itu kan tadi kan kita sudah sign in. Habis itu kita kembali lagi, kita login pakai username yang tadi. Tadi username-nya apa ya? Ini kita coba username 5, sebentar. Sebentar. Dummy name 5. Oke. Kita coba sebentar. Dummy name 5 ini ya passwordnya. Kita coba ini. Kalau kita submit, nah kita ke main page. Jadi ini main page-nya, bisa dilihat ini cheeseburger, ada pizza, ada drinks. Ini semua pakai grid ya. Jadi dia sudah responsif ya, karena sudah pakai Bootstrap juga ya. Habis itu kita lihat kodenya. Sebentar. Kita lihat kodenya untuk login. Untuk login dulu ya. Tadi kan kita login. Sebenarnya sama ya. Ini login. Ini JSON, ini nggak pakai ya ini saya. Ini oke. Ini sama, ini untuk mendapatkan data. Habis itu ini host, ini untuk connect ke MySQL. Habis itu ini untuk mendapatkan data. Habis itu di sini ada pengecekan jika username yang dipakai sudah terdaftar, maka akan bisa masuk. Jadi begitu. Sini ada pengecekan. Oh, pengecekannya di sini, Deng. Ini masih memasukkan data ke sebuah array. Ini ya, dimasukkan ke array data. Jadi kita ambil dulu dari MySQL, habis itu kita masukkan data, dalam hal ini di array data. Habis itu di array data nanti ada data-data user kan. Nah, nanti login-nya tadi, data yang dimasukkan oleh user akan dibandingkan dengan data-data yang sudah ada. Apakah orang ini sudah terdaftar atau belum? Kalau sudah terdaftar, ini langsung ke index, jadi langsung ke main page, langsung exit ya habis itu. Kalau nggak ada ya blank page, nggak bisa masuk. Habis itu ya itu ya. Habis itu ini index page-nya, ini bagian indeksnya, bagian utama. Nah, sudah agak panjang ya kodenya. Jadi ini sama saja ya, sama seperti tadi. Ini behavior-nya smooth itu untuk scrolling ya, tapi entah kenapa nggak bisa ya. Habis itu ini sama saja, ini juga sama. Jadi di sini saya pakai grid ya. Ini kodenya bisa dipahami, bisa dilihat, nanti linknya saya tampilkan. Jadi seperti ini. Ini sama semuanya. Habis itu di sini ada di sini ada button di sini. Maaf nggak kelihatan saya. Di sini ya, di sini ada username, kita masukkan username, kita mau pesan ya. Dummy name 2, saya mau smoothie. This 2 kali. Oke, 2 kali. Habis itu kita centang, habis itu kita submit.
Nah, ordernya sudah komplit. Nah, kalau order sudah komplit, kita lihat di order items. Nah, di sini ada ya. Smoothie 2 kali. Ini tes saya dulu, tes saya ya. Jadi saya masukkan ke order database dengan tabel order. Nah, untuk ini aminnya juga sama ya. Ini memasukkan data ke database-nya juga sama. Ini mendapatkan data, ini mengecek data, ini masuk ke MySQL, dan seterusnya sama. Habis itu ini dikeluarkan. Itu sama ya. Nah, nanti kalau kan ini kan sudah selesai kan. Nah, jadi nanti si penjual nanti akan melihat ke database, ini melihat ya di sini. Oh, di sini ada smoothie. Penjual akan mem, mem- menjual smoothie, habis itu ke kurir, habis itu diantar kurir, habis itu pengguna dapat membayar. Dan jadi seperti itu. Ya, seperti itu penjelasan untuk project PPW saya. Mohon maaf, saya agak telat di 1 menit ya ini. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Dadah.